Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan mata kuliah dasar logika dan penulisan karya ilmiah ini walaupun lewat Zoom. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju alam terang benderang super modern teknologi yang seperti kita rasakan pada hari ini. Baiklah, di sini untuk host mungkin teman-teman yang belum di ACC bisa di ACC. Selanjutnya saya akan mempresentasikan atau memaparkan makalah yang telah saya buat yang dengan judul mengidentifikasi suatu peranan layanan konseling perorangan kepada peserta didik. Slide selanjutnya. Ya, jadi yang melatar belakangi dari judul yang saya ambil, dimana situasi global menghasilkan kehidupan semakin kompetitif dan membuka peluang bagi manusia, membuat mencapai status dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Karena sebab itu, pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang seimbang, tak hanya mampu mengantarkan siswa pada pencapaian standar kemampuan akademis, tetapi juga bisa membuat perkembangan diri yang sehat dan produktif. Slide selanjutnya, admin. Slide selanjutnya. Oke, lanjutan. Di mana khususnya pelayanan bimbingan konseling bisa dilakukan setting forum pendidikan, yaitu keluarga, rakyat, organisasi, industri, serta lain sebagainya, untuk mewujudkan fungsi serta kiprah tersebut. Artinya suatu keharusan bagi setiap calon pengajar buat menguasai bimbingan dan konseling. Bimbingan artinya yaitu bantuan pada konselor kepada klien buat menyebarkan potensinya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan konseling artinya hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu konselor dan konseli atau klien dengan tujuan membantu konseling memahami sehingga mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan dengan tujuan mencapai kebahagiaan. Nah, slide selanjutnya. Itu tadi latar belakang dari judul yang saya ambil. Slide selanjutnya. Kita masuk pada pembahasan di mana layanan konseling perorangan. Yang pertama dari pengertian layanan konseling perorangan di peserta didik. Menurut Priyatno pada buku Thohirin 2007 halaman 163 mengemukakan bahwa layanan konseling perorangan bermakna layanan konseling diselenggarakan seorang pembimbing atau konselor terhadap klien pada rangka pengentasan problem eksklusif klien. Konseling perorangan ialah pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa atau klien menerima pelayanan eksklusif tatap muka secara perorangan menggunakan konselor di rangka pembahasan dan pengentasan konflik pribadi yang dideritanya. Adapun tujuan konseling perorangan yaitu tujuan konseling perorangan artinya terentaskannya dilema yang dialami klien. Jika masalah peminatan klien itu bisa dicirikan menjadi 3, yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak disukai adanya, kedua, sesuatu yang ingin dihindari, dan yang ketiga, sesuatu yang bisa merusak atau menyebabkan kerugian di pilihan peminatannya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya.
admin. Jaringan. Oke, pada proses menemukan duduk perkara yang membutuhkan layanan konseling perorangan. Dalam duduk perkara ini yang dialami siswa dan membutuhkan konseling ditemukan asal dampak asesmen atau sehabis ditempatkan pada peminatan tertentu, peserta didik tak mendapat kepuasan yang akan terjadi. Asesmen akan mampu menyampaikan kategori diagnostik bersangkutan dengan persoalan fokus atau daerah dilema, dilihat asal bidang masalahnya seperti kepribadian, pendidikan, fungsional, keuangan, atau kesehatan, dan juga bersangkutan memakai problem bertanya gangguan klien, beratnya gangguan klien. Slide selanjutnya. Nah, kita masuk pada cara yang digunakan pada software konseling perorangan. Menurut Tohirin tahun 2007 halaman 169 sampai 170 berpendapat bahwa mirip halnya layanan konseling yang lain, cara-cara perangkat lunak layanan konseling perorangan juga menempuh beberapa tahapan. Yang pertama itu perencanaan, kedua perangkat lunak, ketiga melakukan aktivitas jangka pendek, keempat menganalisis akibat penilaian yaitu menafsirkan akibat konseling perorangan yang telah dilaksanakan. Yang kelima, tindak lanjut. Selanjutnya. Adapun langkah-langkah konseling perorangan menurut Nur Ihsan tahun 2005 halaman 12 sampai 15 berpendapat bahwa secara awam langkah konseling perorangan terdiri dari 3 tahapan yaitu termin awal atau termin mendefinisikan problem, kedua tahap inti atau termin kerja, dan ketiga adalah tahap akhir atau termin perubahan tindakan. Selanjutnya, pada bagian B yaitu cara menyampaikan layanan konseling perorangan di peserta didik menggunakan yang pertama di sini adalah konseling perorangan merupakan kunci dari seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Menguasai teknik-teknik konseling individual berarti akan menjalankan proses bimbingan dan konseling yang lain. Karena itu disarankan kepada konselor agar menguasai teknik konseling individual. Proses layanan konseling perorangan ini artinya suatu korelasi atau konselor dengan klien yang memungkinkan konselor bisa bertatap muka dengan klien atau peserta didik secara perorangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan sesuai apa yang diharapkan klien. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya yang dimana selanjutnya adalah teknik-teknik layanan konseling perorangan serta metode-metode layanan konseling perorangan, di mana menurut Wills tahun 2013 pada halaman 160 sampai 173 beropini bahwa selain buat mampu membuatkan proses layanan konseling perorangan secara efektif, juga buat mencapai tujuan layanan perlu diterapkan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama adalah korelasi mata, kedua adalah korelasi psikologi, ketiga adalah ajakan buat berbicara, keempat adalah penerapan 3M di mana mendengar menggunakan cermat, memahami secara tepat, dan merespon secara tepat dan positif. Kelima, keruntutan, keenam, pertanyaan terbuka, ketujuh, dorongan minimal, kedelapan, refleksi isi, kesembilan, penyimpulan, kesepuluh, penafsiran. Slide selanjutnya. Ke-11 ada pertikaian, ke-12 ajakan buat memikirkan sesuatu yang lain, ke-13 peneguhan asa, ke-14 penafsiran klien, penfrustasian klien, ke-15
taktik untuk tidak memaafkan klien, ke-16 suasana membisu, ke-17 transferensi dan kontra transferensi, ke-18 teknik eksperiensial, ke-19 interpretasi pengalaman masa lampau, ke-20 asosiasi bebas, ke-21 sentuhan jasmania, ke-22 evaluasi, ke-23 pelaporan. Selanjutnya ada metode-metode konseling individual. Ini dibagi menjadi 3, yaitu konseling direktif, konseling non-direktif, dan konseling elektif. Itu yang bagian C, yaitu tujuan layanan konseling perorangan, di mana tujuan layanan konseling perorangan adalah supaya klien memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, konflik yang dialami, kekuatan serta kelemahan dirinya, sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan perkataan lain, konseling perorangan bertujuan buat mengentaskan masalah yang dialami klien. Secara lebih spesifik, tujuan konseling perorangan adalah merujuk pada fungsi-fungsi bimbingan serta konseling sebagaimana telah dikemukakan. Pertama, merujuk pada fungsi pemahaman, maka tujuan lain konseling artinya supaya klien tahu selak-beluk yang dialami serta mendalami dan konferensi positif serta dinamis. Kedua, merujuk pada fungsi pengentasan, maka layanan konseling perorangan bertujuan untuk mengentaskan klien berasal dari duduk perkara yang dihadapinya. Ketiga, dilihat dari fungsi pengembangan serta pemeliharaan. Tujuan lain konseling perorangan bertujuan untuk berbagi potensi-potensi individu dan memelihara unsur-unsur positif yang terdapat pada diri klien. Tohirin tahun 2007, halaman 164 sampai 165. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan makalah atau PPT yang telah saya buat. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan teman-teman 3 pertanyaan untuk diajukan kepada saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dengan NIM A1Q1 19098. Sini saya ingin menanyakan, jelaskan jenis penelitian yang kamu gunakan dan apa alasannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, izin masuk. Saya silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Andi. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Kenalkan, nama saya Andi Arfan Panandrang, stambuk saya A1Q1 20059. Dari paparan materi dari yang pemateri paparkan, saudari membahas terkait dengan tahapan konseling. Yang saya ingin tanyakan, bisakah Anda jelaskan maksud dari tahapan konseling yang Anda jelaskan pada bagian perangkat lunak? Mungkin itu saja, saya kembalikan ke pemateri. Silakan selanjutnya. Satu penanya lagi. Satu. Ya, saya silakan Femas. Kemudian 130. Di sini pertanyaan saya yaitu bagaimana penerapan tarif fungsi pemahaman terhadap siswa yang sedang mengalami masalah bingung akan karirnya setelah lulus sekolah. Untuk lebih jelasnya saya kirim lewat chat. Oh, iya. Terima kasih kepada 3 penanya. Beri saya waktu sekitar 5 menit untuk menjawab.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Widya Stuti, di mana pertanyaannya, jelaskan jenis penelitian yang kamu gunakan dan apa alasannya. Jadi jenis penelitian yang saya gunakan ini adalah jenisnya kualitatif, di mana penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dan proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini berdasarkan teori data-data, dia lebih kepada data-data atau analisis. Sedangkan biasanya kan ada dua jenis penelitian, yaitu biasanya kualitatif dan kuantitatif, di mana kuantitatif itu biasanya merujuk pada data atau angka-angka. Nah, mengapa alasan saya mengambil jenis penelitian kualitatif, di mana karena di mana jenis penelitian kualitatif ini kan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek atau peneliti, misalnya pada perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan. Jadi dalam karya ilmiah saya ini kan tentang bagaimana perilaku atau tindakan yang harus dilakukan, dan bisa juga memberikan motivasi kepada siswa. Jadi itu jawaban saya mengapa jenis penelitian apa yang saya ambil, dan serta alasannya kepada penanya saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Andi Arfan. Bisakah saya menjelaskan maksud dari tahapan konseling bagian perangkat lunak? Jadi, sabar. Masuk dalam tahapannya tadi. Tahapannya kan itu yang pertama ada perencanaan, kedua itu perangkat lunak, ketiga melakukan evaluasi jangka pendek, keempat menganalisis akibat penilaian, kelima tindak lanjut. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana itu jelaskan apa maksud dari tahapan perangkat lunak. Nah, saya jelaskan dulu. Yang pertama itu kan ada perencanaan, di mana perencanaan itu meliputi kegiatan mengidentifikasi klien kita, mengatur waktunya, terus kita mempersiapkan daerah serta perangkat teknis penyelenggaraan layanan, terus memutuskan fasilitas layanan apa, dan terakhir menyiapkan kelengkapan administrasinya. Masuklah kita pada perangkat lunak yang dimana pertanyaannya tadi. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa perangkat lunak itu meliputi aktivitas menerima klien, menyelenggarakan penstrukturan, ketiga membahas persoalan klien, memakai teknik-teknik, keempat mendorong pengentasan klien, dan terakhir memantapkan komitmen klien di pengentasan masalahnya. Jadi di sini perangkat lunak itu seperti biasa kita melakukan konseling. Misalnya saya sebagai konselor dan Anda sebagai konseli, bagaimana saya menerima klien saya dengan baik, dengan baik. Terus kita menyelenggarakan penstrukturan, terus membahas persoalan, kita akan memakai teknik-teknik apa dalam konseling tersebut. Terus kita mendorong klien untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalahnya. Dan terakhir kita menetapkan komitmen atau menetapkan pengentasan yang menjadi masalah klien. Bagaimana itu yang saya jawab? Bagaimana dari saudara penanya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh pemateri, menjadikan informasi baru baik saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, tadi PEMAS ya, bagian fungsi. Oke, pertanyaannya bagaimana penerapan dari fungsi pemahaman terhadap siswa yang sedang mengalami masalah tentang karir?
atau bingung untuk melanjutkan karir setelah lulus sekolah. Jadi saya jelaskan dulu fungsi pemahaman itu sendiri, di mana klien harus tahu selak-beluk problem yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan bergerak maju. Nah, di sini kan masalahnya kliennya itu bingung ketika tamat sekolah nanti, dia bingung mau mengarahkan apa, mau kemana karirnya, apakah mau kuliah atau mau kerja. Ada banyak pilihan-pilihan karir. Nah, ketika kita mendapatkan klien atau masalah yang seperti ini, tugas guru BK atau konselor di mana dari fungsi pemahaman itu sendiri, di mana kita sebagai konselor melihat dulu apa potensi siswa tersebut, melihat dulu minat siswa tersebut. Dengan apa caranya kita bisa melihat dia di potensinya di mana? Di banyak cara yang telah kita pelajari. Ada juga tentang tes dan non tes, di mana mungkin di non tes kita bisa memberikan sebuah angket atau questionnaire. Bisa juga kita langsung melakukan observasi langsung sama klien kita. Kita tanya tentang kesehariannya dia, hobinya dia, minatnya dia di mana. Ketika siswanya ini misalnya dia jurusan IPA di sekolahnya, terus sebenarnya dia punya minat untuk jadi dokter, mungkin kita bisa mengarahkan mereka atau anak ini ke les-les atau kursus tentang sekolah kedokteran setelah lulus sekolah, di mana banyak sekarang yang memfasilitasi untuk belajar ya. Salah satunya juga ada ruang belajar online, ada Kuiper, terus ada ruang guru. Itu kan semua fasilitas-fasilitas yang telah diberikan untuk menunjang pendidikan anak-anak sekolah ataupun mahasiswa. Jadi di situ tugas seorang guru BK bagaimana kita memberikan dia layanan atau memberikan dia pemahaman tentang di mana sebenarnya menjadi problem masalahnya. Jadi tadi masalahnya kita bingungkan di karirnya. Jadi kita harus memastikan dulu potensi yang dimiliki siswa tersebut. Barulah kita meninjau lanjuti gitu. Bagaimana saudara penanya, Mas Febrian? Jawaban yang cukup tepat. Terima kasih. Baik, karena 3 pertanyaan saya sudah jawab dan semua penanya mencukupkan jawabannya, menerima jawabannya. Untuk itu, untuk presentasi saya tutup. Mudah-mudahan dari presentasi saya, teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.